Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwinda Ayu Safitri. Pada video kali ini, kelompok 5 akan membahas tentang hakikat dan konsep wawancara. Sebelum itu, teman-teman udah ada yang tahu belum sih wawancara itu apa? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, informasi, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang menyajikan pertanyaan, sementara narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan dari pewawancara. Narasumber disebut juga sebagai informan. Menurut Wiyanto, wawancara adalah percakapan yang terpimpin dan tercatat. Dikatakan terpimpin dan tercatat karena percakapan itu sudah diatur dan direncanakan terlebih dahulu. Kemudian hasilnya akan dicatat untuk bahan penulisan kembali. Biasanya, pewawancara akan mengorek informasi yang diperlukan mengenai suatu masalah kepada narasumber. Namun, ada kalanya narasumber yang berniat menyampaikan informasi kepada pewawancara agar disebarluaskan. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama itu ada wawancara berita, dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan melalui pesawat telepon. Keempat, wawancara pribadi. Yang kelima, wawancara dengan banyak orang. Yang keenam, wawancara dadakan atau mendesak. Yang ketujuh, wawancara kelompok, di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah etika berwawancara. Materi ini akan disampaikan oleh teman saya, Adian Saputra dan Alfrida Ardianti. Simak videonya ya. Baiklah, saya Adian Saputra akan menjelaskan materi mengenai etika dalam berwawancara. Etika dalam wawancara merupakan perilaku atau sikap yang ditunjukkan pada saat proses wawancara. Etika dalam wawancara terbagi atas 1. Memperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan wawancara. Wawancara sebaiknya dimulai dengan memperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan wawancara. Contoh, pada saat kita mewawancara seorang guru, maka kata-kata yang digunakan adalah, "Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Adian Saputra dan tujuan kami mewawancara Ibu yaitu ingin mengetahui lebih dalam mengenai pendidikan di sekolah ini." Kemudian kedua, yaitu menyebutkan nama narasumber dengan baik. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam wawancara. Atau sebelum wawancara, bisa ditanyai terlebih dahulu nama lengkap dari narasumber tersebut. Kemudian ketiga, bersikap sopan terhadap narasumber. Contohnya yaitu seperti dengan berjabat tangan sebelum memulai wawancara, bersikap ramah kepada narasumber, dan menggunakan kata-kata yang sopan seperti maaf sebelumnya, terima kasih, dan baiklah. Keempat, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan tema. Misalnya saat mewawancari seorang guru, maka pertanyaan yang diberikan seperti sejak kapan Ibu mengajar di sini, dan atau selama mengajar di sini apa saja kendala yang Ibu hadapi. Oke, baiklah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Alfrida. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Adian Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang etika dalam berwawancara. Yang kelima, hindari pertanyaan berbelit dan membingungkan. Ketika ingin bertanya kepada narasumber kita, maka hendaklah menggunakan bahasa yang lugas dan dapat dimengerti, agar pertanyaan yang sedang kita ajukan dapat dipahami oleh lawan bicara kita. Yang keenam, jadilah pendengar yang baik pada saat wawancara. Sebagai seorang pewawancara,
Memperhatikan narasumber merupakan hal yang penting. Itu menunjukkan apakah kita menghargai narasumber kita atau tidak. Yang ketujuh, jangan berdebat dengan narasumber. Di sini kita yang butuh informasi kepada lawan bicara kita. Jadi sebisa mungkin kita harus menghargai perbedaan pendapat yang mungkin terjadi pada saat wawancara berlangsung. Yang kedelapan, mencatat semua informasi penting untuk mempermudah dalam membuat laporan. Pada saat lawan bicara kita sedang menjabarkan tentang sebuah informasi, maka kita harus sudah dengan siap mencatat hal-hal penting atau yang menjadi gagasan dalam pembicaraan tersebut. Karena selain mempermudah untuk membuat laporan, itu juga mempermudah kita dalam menarik sebuah kesimpulan. Yang kesembilan, mengucapkan terima kasih bila wawancara telah selesai. Setelah dirasa wawancara telah selesai, maka yang harus kita lakukan adalah mengucapkan terima kasih. Misalnya seperti, terima kasih Pak atau Bu telah bersedia saya wawancarai, senang dapat berjumpa dengan Anda dan semoga hari Anda menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Nah, sekarang udah paham kan gimana cara beretika dalam wawancara? Biar lebih paham lagi, berikut ini kami akan memberikan contoh wawancara dalam suasana formal. Yuk, simak videonya. Sistem pendidikan di Indonesia semakin lama semakin membuat miris. Banyak kesenjangan yang dialami oleh masyarakat, terutama di masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Untuk itu, saya sedikit menggali informasi dari salah satu guru di sekolah menengah atas di daerah ini. Baik, kepada narasumber, saya sudah menemukan satu narasumber di sini. Baik, Ibu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Menurut Ibu, apakah saya boleh mewawancarai Ibu? Boleh, dengan senang hati. Boleh tahu nama Ibu dulu sebelum saya memulai wawancara saya? Baik, nama saya Dwi Anti Oktadini. Saya merupakan salah satu guru di sekolah ini. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apakah sistem pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah telah ditetapkan di sekolah menengah ini? Ya, benar. Untuk ketetapan pendidikan yang telah ditetap oleh Menteri Pendidikan telah kami terapkan di sekolah ini. Apakah hasilnya sesuai atau berkesetimbangan? Dan apakah ada proses belajar bantuan dari pemerintah? Alhamdulillah, untuk sejauh ini berjalan dengan baik. Dan untuk akses yang diberikan pemerintah, mungkin karena sekolah ini berada di tengah-tengah perbatasan desa, jadi apa yang seharusnya kami terima dapat kami terima dengan baik. Dan sayangnya kami cukup kesulitan untuk sarana dan prasarana seperti komputer. Lalu apakah ada saran atau langkah yang diharuskan diterapkan pemerintah menurut Ibu pribadi? Ya, tentu saja ada. Mengingat kalau pendidikan itu penting untuk generasi penerus bangsa, saya dan para pendidik yang lain berharap agar pemerintah segera menyamaratakan sarana dan prasarana, baik itu di sekolah kota maupun desa. Dan saya harap itu bukan hanya sekedar wacana. Baik Ibu, sepertinya cukup untuk yang saya wawancarai. Terima kasih telah memberi waktu Ibu sebentar. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selain wawancara dalam suasana formal, kami juga akan menampilkan wawancara dalam suasana informal melalui sambungan telepon. Yuk tonton videonya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak, perkenalkan namaku Meta. Masih ingat gak Kak sama aku? Oh iya, masih ingat dong. Kak Sarmila apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bolehkah saya bertanya kepada Kak Sarmila mengenai kegiatan yang kakak lakukan selama pandemi ini? Boleh, monggo. Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, sama-sama. Apa aja nih Kak kegiatannya selama pandemi ini? Kegiatan kakak selama pandemi, kakak bersama seluruh anggota Karang Taruna mengadakan sumbangan uang secara sukarela.
Kemudian uang itu dibelikan masker dan dibagikan kepada masyarakat di desa kami. Oh, gitu ya, Kak. Baiklah Kak, mungkin itu saja. Terima kasih ya, Kak, atas infonya. Semangat terus dan jangan lupa stay safe ya, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah menyaksikan kedua video tadi, teman-teman pasti udah paham dong bagaimana caranya membedakan wawancara dalam suasana formal dan wawancara dalam suasana informal. Perbedaannya, wawancara informal dilakukan tidak berstruktur, biasanya dilakukan secara spontan. Wawancara informal boleh menggunakan bahasa yang santai atau bahasa sehari-hari. Sedangkan wawancara formal dilakukan secara terstruktur dan mencakup seperangkat protokol pertanyaan. Pewawancara tidak diperkenankan untuk melakukan fleksibilitas kata atau mengubah konten pertanyaan. Wawancara formal harus menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Baiklah teman-teman, itulah tadi video singkat dari kelompok 5 tentang hakikat dan konsep wawancara. Semoga video ini memberikan manfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.